Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai parasit Pediculus humanus cupitis. Kami kelompok 12 dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Putri Patricia Syanipar dengan NIM 211501120. Saya Surya Perdana Gultom dengan NIM 211501123. Saya Michelle Lasa Valenza Berhenti dengan NIM 211501119. Saya Natasha Shivanuskian dengan NIM 211501080. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu parasit Pediculus humanus capitis. Pediculus humanus capitis sendiri adalah serangga parasit yang habitatnya di kepala manusia yang hidup dengan cara menghisap darah manusia. Parasit ini bersifat ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di luar tubuh spesies. Kutu ini bergerak dengan cara menyerap, tidak bisa loncat atau terbang. Nama lain Pediculus humanus capitis adalah kutu kepala dan head loss. Kutu ini dapat menyebabkan infeksi pediculosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan taksonomi dari Pediculus humanus capitis. Pediculus humanus capitis termasuk dalam kingdom Animalia, filum Euarthropoda, kelas Insecta, ordo Thyraptera atau Anoplura, famili Pediculidae, genus Pediculus, spesies Pediculus humanus, dan subspesies Pediculus humanus capitis. Morfologi Pediculus humanus capitis ini sendiri, dia itu berbentuk pipih dorsoventral, berukuran 2-3 mm, berwarna abu-abu, dan tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian cephalus, toraks, dan abdomen. Pada bagian cephalus atau kepala terdapat satu pasang antena yang terdiri dari 5 ruas besar, satu pasang mata, dan satu alat tusuk atau proboscis. Pada bagian toraks atau dada, ada 3 pasang kaki yang terletak pada potoraks, 1 pasang, mesotoraks 1 pasang, dan metatoraks 1 pasang, dan tidak mempunyai sayap. Ototoraks juga tidak terlihat dengan jelas. Pada bagian abdomen atau perut ada 9 ruas abdomen. Terdapat lubang pernapasan atau spirakel yang terlihat dengan jelas. Alat kelamin jantan berbentuk seperti ujung tombak disebut dengan aedeagus. Alat kelamin betina berbentuk seperti huruf V terbalik, disebut porus genitalis atau lubang kelamin. Seberapa bahaya parasit kutu? Di sini ada berita bahwa gadis 12 tahun meninggal serangan jantung gara-gara kutu. Kok bisa? Penjelasannya yaitu penyakit pediculosis. Pediculosis kebanyakan tidak menunjukkan gejala. Gigitan kutu dapat menimbulkan iritasi pada kulit yang disebabkan oleh air liur kutu yang dikeluarkan pada waktu menghisap darah penderita. Iritasi kulit ini dapat bertahan selama beberapa hari. Ciri khas terjadinya gigitan kutu adalah terbentuknya papula atau benjolan kulit yang berwarna merah disertai dengan gatal-gatal. Kulit akan membengkak disertai dengan pembentukan cairan. Investasi yang terus-menerus akan menyebabkan kulit menjadi keras dan mengalami pigmentasi. Kelainan ini dikenal sebagai morbus errorum atau vagabond disease. Jika penderita menggaruk kulit bekas gigitan kutu, dapat terjadi infeksi sekunder yang dapat mengakibatkan pustula, krusta, dan proses penanahan. Penderita juga dapat mengalami gangguan tidur dan depresi mental. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai pengobatan. Jadi, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengobati kutu rambut. Misalnya, yang pertama memotong atau mencukur rambut, kemudian gunakan asam cuka untuk menghilangkan kutu rambut, karena sifat dari asam cuka itu dapat langsung menghabisi kutu-kutu tersebut. Meskipun begitu, cuka itu harus digunakan secara berhati-hati agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit kepala. Yang selanjutnya ada permetin 1%. Jadi pengidap diharuskan untuk mengoleskan obat berbentuk krim lens ini ke kulit kepala, lalu dibiarkan selama 2 jam. Meskipun mampu untuk mengusir kutu, tetapi harus diwaspadai efek sampingnya, yaitu kemerahan dan gatal pada kulit kepala. Kemudian ada melatian 0,5 atau 1%. Obat berbentuk spray ini biasanya dianjurkan untuk pasien usia di atas 6 tahun. Setelah diaplikasikan ke kulit kepala, pasien dianjurkan untuk membiarkannya selama 1 malam. Dan yang terakhir ada Gamexan 1%. Setelah diaplikasikan ke kulit kepala, obat harus dibiarkan selama 12 jam.
Baik, sekian dari pemaparan singkat kami pada hari ini. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih dan selamat pagi.